Kabupaten Jembrana, radionya Masyarakat Jembrana. Sahabat pendengar, berikut kita akan mendengarkan kultum berbuka puasa dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Jembrana. Untuk itu saya persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para alim dan ulama yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Radio Ananda Praja Suara dimanapun berada, yang saya hormati pula. Saya Sutisno, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana. Pada sore yang berbahagia ini, sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara saya yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, selawat dan salam mari senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai bukti bahwa kita cinta dan setia kepada Nabi Muhammad SAW, mari saya akan lantunkan selawat untuk kita dengarkan semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak diri saya sendiri dan pemirsa semuanya dan kita semuanya bahwa kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan ini untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan amalan-amalan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang berbahagia, saya akan mencoba kali ini untuk menyampaikan sebuah topik yang berjudul puasa Ramadan bernilai ibadah kepada Allah sebagai Sang Khalik. Di sisi lain, kami mengharap bagaimana
ibadah puasa Ramadan kita ini berdampak sosial kemasyarakatan. Sebab perlu kita ketahui, walau bagaimanapun apiknya, bagusnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan sosial kemasyarakatan kita di masyarakat dalam sehari-hari, dalam berinteraksi sehari-harinya kurang bagus, kurang bernilai ibadah, itu akan menghambat nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Radio Ananta Praja Suara yang saya muliakan, yang saya hormati, sering kita lihat sehari-hari dalam suasana Ramadan masih ada, memang kita sadari semua bahwa hidup di dunia ini memang begitu dahsyat cobaannya. Sering kita melihat pemandangan-pemandangan yang kurang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya bangsa, serta kearifan lokal. Untuk itu, kita jangan kalah. Mari di bulan Ramadan, kesempatan bagi kita untuk memperkokoh dan memperteguh iman kita, untuk latihan bersama, untuk tidak tergoda dengan pemandangan-pemandangan yang berlalu lalang di sekitar kita. Yang berikutnya, kita juga diharapkan di samping menahan lapar dan dahaga, juga diharapkan telinga kita untuk tetap ikut berpuasa. Sering juga kita lihat di tempat interaksi kita sehari-hari, mungkin kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai wira swasta, sebagai pedagang di pasar, sering juga kita lihat bahwa ada kata-kata atau lisan dari saudara kita yang juga tidak sesuai dengan nilai agama, nilai budaya bangsa, serta kepatutan. Sebaiknya kita hindari, tapi dengan cara menghindarnya dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang tidak menyinggung perasaan saudara-saudara kita. Bapak dan ibu-ibu pemirsa Radio Ananta Praja Suara yang saya muliakan, yang saya hormati, dalam lingkungan terdekat kita misalnya, sering katakanlah kita sebagai kepala keluarga misalnya, capek-capek dari pagi, kerja banting tulang, pulang-pulang sampai di rumah umpamanya, istri kita kebetulan mungkin kesal dan lain sebagainya. Ini sering kita jumpai bahwa gara-gara mungkin terlambat pulang saja, padahal suaminya terlambat pulang karena macet dan lain sebagainya. Sering juga ibu-ibu rewel, katakanlah mengata-ngatai suaminya dan lain sebagainya. Dalam kesempatan Ramadan ini, coba kita latih mulai saat ini, paling tidak untuk di lingkungan dari diri kita dulu. Begitu juga kadang-kadang suaminya baru datang, mestinya kalau suami baru datang disambut dengan assalamualaikum, dijawab dengan waalaikumsalam oleh suaminya, duduk, bila perlu bukai busana suaminya, pakaian suaminya. Setelah itu, bila perlu, kalau suami masih kelihatan capek, masih kelihatan lelah datang dari kerja, jangan langsung kita ajak bicara serius dulu masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Bila perlu, nyanyikan sebuah lagu. Boleh saya nyanyikan sebuah lagu ya? Umpamanya lagu berjudul begini ya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Gitulah umpamanya. Seorang suami yang tadinya capek habis dari kerja, kalau sudah ibu nyanyikan dengan lagu seperti itu, insya Allah hilang capek suami. Setelah itu barulah kita lanjutkan acara-acara berikutnya. Satu lagi ya pemirsa, dari sisi sosial kemasyarakatan, masih sekarang bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan.
Masih banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita fakir miskin, terbengkalai sekolahnya, masih banyak di lorong-lorong sempit, di gang-gang berliku, masih banyak saudara-saudara kita yang luput dari perhatian kita. Banyak mereka yang untuk makan sehari-hari saja masih susah. Banyak saudara-saudara kita juga orang tua jompo yang malamnya tidak bisa tidur, bukan karena banyak nyamuk dan lain sebagainya. Untuk itu, ini adalah tugas kita bersama sesuai dengan yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa dimanapun berada, itulah yang dapat saya sampaikan sekelumit ya Bapak ya. Mungkin di episode berikutnya saya akan kupas lagi hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan untuk lebih mantap, untuk lebih jelasnya. Yang paling penting bagi kita semua, apa yang sekelumit saya sampaikan ini bisa ada hikmahnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.